Akhirnya anak-anak pelajar dan mahasiswa gak tahan juga ini. Turun gunung, mereka mulai turun ke jalan. Mereka menyuarakan tagar Indonesia gelap. Dan Om Begawan mengajak seluruh rakyat Indonesia mendukung aksi mereka itu. Dan saya menghimbau untuk TNI dan Polri untuk menjaga. Jangan bentrok sama polisi dan TNI, tapi menjaga. Karena itu anak-anak kita yang menyuarakan keresahan bangsa ini. Mau bagaimanapun kebijakan Presiden Prabowo terbukti nggak hanya menyengsarakan rakyat saat ini, namun juga bikin pegawai negeri ASN atau P3K tidak optimal nyambut gawe. Para pelajar SMA yang turun ke jalan itu meliputi di beberapa kabupaten kota di Papua. Tidak hanya ada di satu daerah. Dan yang mereka suarakan adalah menolak makan bergizi. Aksi kami hari ini tujuannya untuk menolak makan siang gratis dan alihkan biaya makan siang gratis ke pendidikan gratis. Itu adalah tuntutan kami. Meski berada di kawasan timur, kita mesti merasa simpatik. Mereka cerdas dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara. Demo pelajar menolak makan bergizi diikuti ratusan pelajar dan ada yang dipaksa bubar oleh aparat keamanan. Bagi pelajar di Papua, mereka lebih menginginkan sekolah gratis dibandingkan dengan makan gratis. Itu wajar, masuk akal, nalar. Lihat saja anak-anak SMA malah pikirannya lebih visioner dibandingkan sama para pengambil kebijakan ini. Ini mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah berarti tidak memenuhi harapan rakyat. Tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Aksi pelajar dan mahasiswa tidaknya mengindikasikan ada yang tidak pas dalam perjalanan bangsa ini. Indonesia gelap saat ini. Pemerintah nggak boleh tutup telinga, bisu abe atau aspirasi warganya tidak diterima. Ingat mereka itu yang merasakan apakah program pemerintah mau membantu atau malah nyekso mereka itu dia yang merasakan. Rakyat yang mengalami semuanya. Demo mahasiswa sudah dimulai beberapa wilayah. Malah di Jakarta bertahan hingga malam. Kalau nggak lupa itu sampai jam 10 malam itu. Untungnya berjalan aman. Tidak menimbulkan korban juga. Dan saya terima kasih untuk TNI dan Polri untuk menjaga agar anak-anak ini benar-benar bisa merubah apa yang sekarang terjadi di Indonesia ini. Mereka anak-anak kita loh Pak. Yang sempat bentrok ya, syukurnya semua selamat. Hanya bentrok karena ya dorong-dorongan biasa. Pada jaga diri ya anak. Jaga diri anak-anakku pelajar dan mahasiswa. Mau bagaimanapun kalian masa depan bangsa ini. Bila ada kebijakan yang bikin masa depan kalian suram ya harus disuarakan. Om Begawan akan mendorong. Tidak boleh ada pihak-pihak siapapun membelenggu, membatasi, apalagi membubarkan mereka dengan cara-cara kekerasan. Om Begawan mengecam tuh kalau ada aparat melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak. Baik para pelajar di Papua atau mahasiswa di beberapa wilayah. Konstitusi negara kita itu menjamin hak bersuara, hak berpendapat, hak berserikat serta berkumpul. Jika ada yang menghalangi maka justru dia yang melanggar aturan negara dan harus diproses secara hukum. Aksi pelajar dan mahasiswa mencerminkan ada kepedulian, turut memikirkan nasib rakyat. Mereka paham bila rezim yang memimpin sekarang ini gak jelas arahnya mau kemana. Dan juga tinggalan warisan rezim yang lalu. Konsepnya itu kepiye atau cara gampangan itu visine opo ora jelas itu. Yang diinginkan Pak Prabowo sebagai Indonesia maju itu yang gimana? Mau sektor apa yang diunggulkan? Melanjutkan semua program Jokowi, apa nih yang dilanjutkan? Utangnya banyak, acak-acakan aturan mengangkangi hukum, nguat-tawut konstitusi, mengutamakan keluarga dan anaknya. Yang mana yang mau dilanjutkan? Zaman Jokowi gak ada tuh kebijakan pengetatan, pemangkasan, efisiensi atau apapun namanya. Di pemerintahan Jokowi gak ada pula program makan bergizi. 10 tahun dipimpin Wong Solo itu jumlah kabinetnya nggak sampai 49 kementerian. Lalu yang disebut melanjutkan kuwi sing endi? Para anak sekolah dan kuliah itu mampu menangkap gelagat yang tidak baik, kebijakan yang tidak tepat dan mengancam kehidupan masyarakat, rakyat dan bangsa ini. Lo bisa jadi loh sebagian dari mereka itu nyimak ngompol yang saya sampaikan atau diam-diam mendengarkan Om Begawan beropini saat orang tua mereka nyetel kan ya bisa.
Dan ada topik-topik yang membawakan. Memang topik yang menggugah semangat kita. Yang membuka wawasan, ngasah kepedulian. Melu handarbeni bangsa ini. Bangsa ini milik kita. Kita tidak boleh acuh tak acuh, cuek, orang gagasan atau kebijakan-kebijakan yang pemerintah. Banyak masyarakat itu hanya kayak sembako selesai. Nggak memikirkan apa yang terjadi secara global bangsa ini. Hanya ditutup mulut dengan sembako dan 100.000. Cilaka ini negara ini. Kalau zaman kampanye kita bisa suarakan agar tidak memilih kandidat yang bobrok. Tetapi Prabowo Gibran wis resmi, maka ya kritik atau bersuara yang bisa kita tempuh. Ya silahkan bagi pelajar atau mahasiswa aku turun ke jalan. Nanti nek di wilayah Umbagawan ada aksi serupa, aku melu, saya ikut. Yang pasti kita sebagai rakyat harus dukung mereka. Cara dukung ya gampang, tidak usah muluk-muluk. Bila pas ketemu mereka ya teriakan hidup mahasiswa, selesai. Atau hidup pelajar. Sambil tangan kiri diangkat ke atas begini ini. Atau bisa juga teriakan Indonesia gelap. Mahasiswa dan pelajar harus selamatkan Indonesia, kan gampang. Itu simbol-simbol perjuangan rakyat melawan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Itu kode Indonesia gelap, darurat hitam, ini segala teriakan itu. Lihat kondisinya. Bengoi Indonesia gelap sambil nutup mata pakai tangan kiri aja kesuwen. Terutama yang naik motor ya sama kecelakaan. Yang teriak begitu saya gonceng motor lah ya, atau pilih teriakan hidup mahasiswa, itu aja lah. Cara mendukung mereka yang simpel dan sederhana dengan sikap-sikap kita. Meneriakkan dua pilihan itu bikin adik-adik kita jadi merasa apa yang sedang mereka lakukan mendapat support dari kami sebagai rakyat. Bisa juga kasih bunga, beberapa dari mereka disalami, ditepuk pundaknya, itu bagus. Bagi yang ekonominya lebih mapan, belikan mereka nasi bungkus. 20 atau 30 bungkus. Nah, kelarangan ya belikan air mineral, gelas, 1 kardus biar gak pada kehausan. Bagi yang pengen berorasi, bisa juga. Pulaan isu apa, lewat nyimak ngompol sini ya enggak apa-apa, isunya apa. Kulaan materi lah, cari apa judul atau isu yang sesuai dengan sebentar melihat, mendengarkan, terus naik mimbar untuk diorasikan. Atau bisa juga di setel langsung, lalu dekatkan volume HP ke mic yang disalurkan ketua. Jadi semua peserta aksi bisa ngerungok bareng. Nah demo-demo itu atau suara-suara yang mereka teriakkan sekarang ini, mau bagaimanapun membantu kita. Mungkin di beberapa tempat akibat demo sedikit membuat jalanan tersendat biasa. Ini kita ameh ke susu ya, ameh apa? Bagi bakul yang membeli sekarang ya lagi sepi. Bagi driver ojol muter-muter nyari penumpang orang nyantol-nyantol. Dimaklumi nek dalan rodok rendet. Giliran nyantol ya hanya dapat 7.000 sampai 10.000. Kan repot. Kurang buat nutup kebutuhan. Lah ASN atau pegawai negeri terhalang sebentar sampai kantor atau telat sedikit di acara rapat, gak apa-apa lah. Namun sekarang nek rapat-rapat wis gak ada hidangan makan siang atau snacknya dikurangi. So, malah enak itu. Nek rapatnya bisa berlangsung cepat ya kadang kesuwen mergo model rapat kayak lomba pidato di sini sambutan. Regejekan. Lah para mahasiswa yang turun ke jalan itu sedang belain kita. Sedang memperjuangkan kita. Menuntut pemerintah agar kerja dengan lebih baik dan benar. Bisa jadi mereka melihat banyak alokasi anggaran yang dipotong. Itu mengancam keselamatan jiwa. Beneran itu. Sudah sampai pada taraf membahayakan. Contoh pengurangan anggaran buat Kementerian Pekerjaan Umum. Membuat alokasi perawatan jalan nasional terancam. Nggak ada alokasinya. Ingat ini jelang puasa. Dan sebentar lagi bakdo. Gitu. Musim mudik. Jalan Pantura saiki setidaknya antara Semarang ke barat sampai Pekalongan Jawa Tengah itu banyak berlopang, berbahaya. Para pengendara terutama motor tuh sudah ada korban jiwa itu akibat kondisi itu. Kalau tidak segera diperbaiki, dibenahi, korban bisa berjatuhan terus. Belum di jalur lain, di provinsi lain. Bisa jadi sama. Jangan dikira loh perawatan infrastruktur itu hal yang remeh. Dudu masalah penting. Aksi mahasiswa Senin kemarin itu sudah berlangsung di Lampung, di Surabaya, apalagi di Jakarta. Semoga mahasiswa di kota-kota lain juga segera turun. Ya mau bagaimana lagi, kebijakan efisiensi ini berdampak luas.
mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. Lagian pemangkasan duit negara ternyata tidak hanya buat diperuntukkan makan bergizi saja loh. Melainkan juga disediakan untuk super holding BUMN, badan baru bernama Danantara. Yang kabar-kabarnya itu akan diketuai oleh Jokowi. Om Begawan bukan tidak setuju dibentuk Danantara, tapi momentumnya nggak pas itu. Time-nya nggak pas, tidak sekarang. Di Papua, kepolisian mesti tidak sembarangan membubarkan aksi pelajar di sana. Om Begawan meminta itu pihak yang memang bertugas menjaga aksi tidak melakukan kekerasan. Ingat para pelajar yang demo itu mereka anak-anak bangsa juga loh. Mereka bagian dari masa depan kita. Ngapain ngadepi cah SMA? Mesti pakai gas air mata segala. Itu namanya memprovokasi itu. Demo penolakan makan bergizi tidak hanya terjadi di Wamena saja. Ada juga di Yalimo, Nabire, Dukiai, Intan Jaya, Timika, Jayapura. Loh, di Nabire siswa SMP juga ikut nolak makan bergizi loh. Jangan salah. Jadi keresahan siswa itu tidak hanya di satu wilayah. Tapi menyebar di berbagai kabupaten kota. Atau di beberapa provinsi Papua. Nah, siapa yang tahu di Kalimantan, Sulawesi atau di Jawa ada pelajar juga yang turun ke jalan. Membawa isu yang sama. Apa ini? Sebab Prabowo itu harus diingatkan banyak pihak. Ya maksa ngeyel. Malah saya ngasih masukan dimaki dengan dasmu. Lah, parah banget itu. Kepala daerah, baik bupati, wali kota atau gubernur harus meneruskan aspirasi mereka. Anda memang banyak rakyat yang menolak makan bergizi, ya sudah. Dibatalkan atau dievaluasi dulu. Ngapain mesti ngotot? Kami itu nggak butuh tuh makan bergizi. Karena kami butuhnya yang lain. Misalnya stimulus ekonomi, subsidi perawatan fasilitas umum, dan lainnya. Kami juga tidak menolak belas makan bergizi. Silahkan tetap jalan, tapi fokusnya pada anak-anak yang kurang mampu. Anak stunting, anak orang miskin, monggo saja. Tapi ya janganlah digebyah, ya masa SD, SMP, Marsudiri ini anaknya orang kaya, dikasih makan bergizi gratis. Terlambat lagi. Banyak pada kelaparan, nangis akhirnya. Ya. Gimana? Suruh mendiamkan program ini, Presiden Prabowo nggak boleh tutup mata. Kepala daerah ya jangan diam saja, nek perkara madiang, rata-rata rakyat Indonesia itu sudah bisa menyediakan buat anak-anak mereka. Bahwa masih ada keluarga yang belum bisa menyediakan makan bergizi, mereka saja yang harus dibantu, diintervensi. Jadi sasaran program makan bergizi bagi adik-adik pelajar di Papua, tetap semangat menyuarakan penolakan makan bergizi. Dan bisa jadi loh, aksi itu akan merembet kemana-mana. Tambah banyak. Maksudnya anak-anak SMA yang demo buat menolak makan bergizi bisa tambah luas. Loh, pas Senin itu juga ada teman-teman ojol demo di Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut adanya THR dari aplikator. Semoga bisa direalisasikan dan didukung pemerintah. Itu Bang Noel itu, wamen wis ngomong nek gak jadi jaminan blas ya parah itu. Begawan tak mubeng-mubeng kota. Siapa ngerti ada mahasiswa yang demo itu. Oke lah. Jadi jangan salahkan kalau rakyat turun ke jalan untuk memperbaiki situasi politik Indonesia yang semakin kacau ini. Karena program-program pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Selamat bagi adik-adik pelajar dan mahasiswa. Teruskan perjuangan Anda demi kita, demi bangsa Indonesia ini. Salam Begawan, salam Ngumpul. Dadah.